أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Kami tidak menciptakan mereka melainkan dengan tujuan yang benar, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Quran Surah Ad-Duhan 38-39. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Noise Sharing Knowledge. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Dia menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu di antara keduanya dengan maksud yang benar, bukan sekadar main-main atau tanpa tujuan yang jelas. Namun banyak orang tidak memahami dan memahami tujuan sebenarnya dari penciptaan tersebut. Tafsir ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tujuan yang tersembunyi. Sebab itu, sebagai hamba yang taat, kita harus merelakan dan menerima segala qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan. Meskipun manusia memiliki kehendak bebas, namun keputusan akhir tetaplah berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita adalah kehendak dan rencana Allah yang telah ditetapkan sejak awal, dan kita juga harus bersyukur dan merelakan apa yang terjadi. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan coba jelaskan apa sih itu qada dan qadar dan bagaimana sih cara kita untuk menyikapinya. Nah sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini, Noise Sharing Knowledge. Simak videonya sampai selesai. Di antara 6 rukun iman yang ada, salah satunya yakni percaya akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takdir yang akan ditetapkan oleh Allah. Qada secara bahasa berarti hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Menurut istilah, qada merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali atau masa ketika segala sesuatu belum tercipta. Qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kepuasan, atau perwujudan kehendak. Sementara pengertian istilahnya, qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu. Qada dan qadar disebut juga takdir. Menukil syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin, takdir ini bukanlah semata ketetapan biasa, melainkan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan bagi tiap-tiap hambanya sejak awal sebelum diciptakannya segala sesuatu hingga tibanya hari akhir kelak. Takdir yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Umar bin Khattab. Umar mengatakan ketika itu beliau didatangi malaikat Jibril dan ia bertanya kepada beliau mengenai iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'akhbizni anil iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Artinya, sekarang terangkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada baik dan buruknya takdir. Ya Jibril berkata, engkau benar. Hadis riwayat Muslim. Ketetapan seperti inilah yang mesti diyakini oleh para hamba yang beriman, yang mana mempercayai bahwa Dialah yang memberikan musibah, cobaan, kenikmatan, juga kesenangan kepada hambanya. Lantaran ini termasuk salah satu rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadari. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Quran Surah Al-Qamar 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah As-Saffat 96. Berikut adalah penjelasan tentang kode dalam Islam secara menyeluruh. Kode dalam Islam adalah istilah yang merujuk pada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik itu peristiwa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi di masa depan. Kode dalam Islam juga mengandung arti pemenuhan segala kebutuhan manusia yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang telah ditetapkannya. Menurut ajaran Islam, setiap manusia lahir ke dunia ini dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam bentuk rezeki, umur, dan nasib yang akan dihadapi selama hidup di dunia ini. Oleh karena itu, manusia harus menerima takdir dan kode Allah dengan ikhlas dan sabar, serta berusaha untuk selalu taat dan patuh pada perintahnya. Selain itu, kode juga berhubungan erat dengan konsep tawakal, yaitu keyakinan bahwa manusia harus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan olehnya. Dalam hal ini, manusia harus berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap mengandalkan bantuan dan pertolongan dari Allah dalam setiap keadaan. Dalam Islam, qada dan qadar merupakan dua konsep yang saling terkait. Qadar merujuk pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Sedangkan qadar merujuk pada pemenuhan kebutuhan manusia yang diberikan oleh Allah sesuai dengan takdir yang telah ditetapkannya. Dalam pandangan Islam, qada dan qadar merupakan bagian dari rahasia dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Oleh karena itu, manusia harus selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, serta selalu berdoa dan memohon pertolongannya dalam setiap keadaan. Berikut adalah penjelasan tentang qadar secara menyeluruh. Qadar dalam Islam adalah konsep tentang takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk nasib manusia dan apa yang akan terjadi di masa depan. Konsep qadar adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam ajaran Islam, karena ia menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Menurut ajaran Islam, qadar adalah suatu realitas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal, dan manusia tidak dapat mengubahnya dengan cara apapun. Oleh karena itu, manusia harus menerima qadar Allah dengan ikhlas dan sabar, serta berusaha untuk selalu taat dan patuh pada perintahnya. Dalam Al-Quran, konsep qadar disebutkan dalam beberapa ayat yang menjelaskan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pengatur segala sesuatu di alam semesta. Salah satu ayat mengandung konsep qadar adalah sebagai berikut. Dan kami telah menetapkan segala sesuatu menurut ukuran yang tepat. Quran Surah Al-Qamar 49. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menetapkan segala sesuatu di alam semesta ini dengan ukuran yang tepat dan sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, manusia harus menerima segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dengan ikhlas dan sabar, serta selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Dalam pandangan Islam, qadar juga berhubungan erat dengan konsep tawakal, yaitu keyakinan bahwa manusia harus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditentukan olehnya. Dalam hal ini, manusia harus berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap mengandalkan bantuan dan pertolongan dari Allah dalam setiap keadaan. Dalam ajaran Islam, qadar juga dikaitkan dengan konsep kasb, yaitu konsep bahwa manusia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan apa yang diinginkan oleh manusia tanpa adanya usaha dari manusia itu sendiri. Dalam kesimpulannya, konsep qadar dalam Islam menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Dan manusia harus menerima qadar Allah dengan ikhlas dan sabar, serta berusaha untuk selalu taat dan patuh pada perintahnya. Hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak dan takdir dari Allah. Ini termasuk baik hal-hal yang dianggap menyenangkan maupun yang dianggap tidak menyenangkan. Ada beberapa hikmah dari keyakinan ini. Menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala sesuatu. Kita akan lebih dekat dengannya dan akan mengembangkan hubungan yang lebih baik dengannya. Membuat kita lebih sabar. Ketika kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah, maka kita juga akan lebih sabar dan menerima apa yang akan ditentukan olehnya. Ini juga akan membantu kita menghadapi rintangan dalam hidup dengan sikap yang lebih tenang dan sabar. Membuat kita lebih bersyukur. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala sesuatu juga membantu kita untuk lebih bersyukur atas nikmat dan berkah yang kita terima dalam hidup. Membuat kita lebih rendah hati. Keyakinan ini juga akan membantu kita untuk lebih rendah hati dan menghindari kesombongan. Kita akan memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah karena kehendak Allah dan bukan karena kemampuan kita sendiri. Membuat kita lebih bertanggung jawab. Dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala sesuatu, kita juga akan merasa bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita sendiri. Kita tidak bisa hanya menyalahkan takdir atau keadaan yang tidak menguntungkan untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Dalam kesimpulannya, keyakinan kepada qada dan qadar memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita, termasuk membantu kita memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari rencana Allah, serta membantu kita untuk lebih sabar, bersyukur, rendah hati, dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi sahabat Nuis Sharing Knowledge, penjelasan mengenai rukun iman yang ke-6. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Like postingan ini jika bermanfaat, kalau setuju tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.